Kami bebas hutang. Bagi siapapun yang pernah mendengarkan program Dave Ramsey akan familiar dengan suara yang dibuat tiap individu, pasangan, dan keluarga di radio setelah pada akhirnya berhasil melunasi hutang mereka. Hidup tanpa hutang adalah ide yang brilian. Tapi bagaimana keluarga bisa berada di titik tersebut? Dan apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman mereka? Lebih penting lagi, apa yang keluarga ini lakukan hingga bisa bebas dari hutang? Beberapa kebiasaan ini membantu tiap keluarga untuk bisa terbebas dari hutang. Apa saja kebiasaan tersebut? Yuk, simak poin-poin di bawah ini. Satu, mereka berkomunikasi. Kita selalu mendengar bahwa komunikasi merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjalin hubungan apapun termasuk juga di dalam keluarga. Hal ini lebih benar lagi bila menyangkut hal soal uang. Keluarga yang sedang belajar atau sudah belajar dalam proses untuk hidup bebas hutang merupakan keluarga yang memiliki tujuan, impian, kekhawatiran, dan ketakutan yang sama. Terdapat banyak kesalahpahaman yang dapat dihindari dengan berkomunikasi satu dengan yang lain, memahami bahwa kita semua adalah individu unik dengan kepribadian dan opini yang berbeda dapat sangat transformatif dan membantu bila kita mengkomunikasikannya di dalam keluarga kita. 2. Mereka menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dan berusaha mencapai tujuan tersebut merupakan cara mencapai kemandirian finansial. Apakah kamu dan keluarga memiliki tujuan tertentu seperti ingin berlibur di Eropa? Bila demikian, mintalah seluruh anggota keluarga bertukar pikiran tentang metode untuk mewujudkan liburan impian tersebut. Atau, apakah kamu ingin pensiun muda di usia 45 tahun? Demi mewujudkannya, coba tetapkan tujuan untuk keluar dari hutang, mulai menabung, dan berinvestasi. Keluarga yang bebas hutang akan melakukan usaha hebat ketika mereka menetapkan tujuan dan berupaya menaatinya. 3. Mereka mengelola anggaran solid dan mencatat pengeluaran. Agar hidup bebas hutang, kamu harus memiliki anggaran atau rencana pengeluaran yang jelas. Anggaran yang ditentukan, bisa ditulis di sebuah buku atau dalam spreadsheet, berguna untuk mengetahui kemana uang kamu akan pergi, termasuk bagaimana kamu akan membayar tagihan, mengalokasikan dana untuk makanan, pakaian, bensin dan perumahan, menabung, dan berinvestasi. Anggaran memberi informasi kemana uangmu akan pergi dan dialokasikan setiap bulannya. Anggaran juga akan sangat membantu dalam mengatur keuangan. Banyak orang membuat segalanya lebih rumit dari yang seharusnya. Padahal kamu hanya perlu membuat daftar semua pendapatan dan pengeluaran, dan pastikan kamu membelanjakan lebih sedikit dari yang dihasilkan. Cara ini menjadi jalan untuk mendapatkan kendali atas keuangan dan pengeluaranmu serta mencapai status yang diinginkan yakni bebas hutang. 4. Mereka riset dan membandingkan toko. Saat kamu bepergian, kamu mungkin tergoda untuk membeli suatu barang secara mendadak. Sebelum kamu mengeluarkan uang tunai dan membayar uang tersebut, perlu diingat bahwa tidak semua pembelian dilakukan dengan cara yang sama. Pertimbangkan dulu apakah kamu benar-benar membutuhkannya dan apakah dana tersedia dalam anggaran yang telah dibuat. Jika memang demikian, lakukan riset sebelum membeli demi memastikan bahwa kamu mendapatkan penawaran terbaik dan menyimpan uang sebanyak mungkin yang kamu bisa. 5. Mereka menunda pembelian dan memiliki pengendalian diri. Siapa yang pergi ke toko dan melihat sesuatu yang benar-benar harus mereka miliki? Di saat-saat seperti ini, keluarga yang bebas hutang telah belajar untuk memberitahu anak mereka, tidak. Meskipun sulit, menunda kepuasan membantu membangun pengendalian diri dan menyelamatkan kamu dari pengeluaran anggaran yang tidak penting. Sebelum membeli HP, TV, komputer, peralatan, atau mobil baru, pertimbangkan apakah kamu memang benar-benar membutuhkannya. Dengan cara ini, rekening bank kamu akan berterima kasih dengan keputusanmu. 6. Mereka memiliki dana darurat. Di setiap keluarga, kondisi darurat pasti terjadi. Kondisi ini merupakan bagian dari hidup. Menurut pemerintah AS, mayoritas rumah tangga akan menghadapi setidaknya satu kondisi darurat keuangan di waktu tertentu.
Kapan terakhir kali kamu mengalami kesulitan keuangan? Apakah karena debt, menganggur, perbaiki mobil yang signifikan, atau masalah kesehatan yang serius? Lebih penting lagi, apakah kamu memiliki sumber daya yang diperlukan? Ketika kamu memprioritaskan diri untuk menyisihkan sebagian uangmu untuk dana darurat dalam hidup, kamu pasti dapat terhindar dari bencana yang serius. 7. Mereka sabar dan berpikir jangka panjang. Terus terang, berutang hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dengan gesekan kartu atau penandatanganan formulir, kamu sudah bisa berhutang. Keluarga bebas hutang memahami bahwa butuh waktu dan ketekunan untuk melepaskan diri dari belenggu hutang tersebut. Mereka menyadari bahwa tidak ada program cepat kaya yang benar-benar efektif, dan tidak ada program cepat keluar dari hutang yang juga benar-benar efektif. Keluar dari belenggu hutang membutuhkan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jika kamu ingin bebas dari hutang, ambillah jalan kura-kura daripada kelinci dengan membayar hutang kamu dengan tekad yang bulat dan belanjakan lebih sedikit dari uang yang kamu peroleh. Hutang kamu dijamin pasti akan lunas. 8. Mereka membuat pilihan cerdas dengan uang mereka. Jika kamu lebih memilih untuk membelanjakan uangmu di restoran favorit, kamu mungkin tidak akan dapat menggunakannya untuk hal lain yang lebih penting. Keluarga yang bebas hutang memahami bahwa terdapat begitu banyak uang beredar dan transaksi yang besar di seluruh dunia setiap bulan. Jika kamu ingin menjalani kehidupan bebas hutang, kamu harus membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Menginap satu malam di hotel mewah memang menyenangkan, tetapi begitu juga membayar sebuah mobil dengan uang tunai. Ini hanyalah masalah prioritas yang merupakan keterampilan yang dapat kamu latih dan kembangkan. 9. Mereka menghargai masakan rumahan. Apakah kamu lebih suka mengeluarkan dan membayar Rp400.000 untuk makan malam mewah bagi 2 orang di restoran favorit atau Rp100.000 untuk makanan yang sama di rumah? Keluarga yang bebas hutang menyadari bahwa makan di rumah jauh lebih hemat biaya. 10. Mereka memiliki beberapa sumber pendapatan. Apakah kamu khawatir tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan dan membeli bahan makanan? Apakah kamu khawatir perusahaan tempat kamu bekerja akan memecat kamu karena kondisi ekonomi dunia yang belum stabil? Bila terdapat kekhawatiran tersebut, maka mulai sekarang coba ciptakan beberapa sumber pendapatan tambahan untuk memastikan kebutuhan harian dan bulanan kamu dan keluarga tercukupi. 11. Mereka membayar penuh tagihan kartu kredit. Banyak orang senang menggunakan kartu kredit karena mudah, praktis, dan juga terdapat rewards yang ditawarkan bila pengguna melakukan pembelian dan mampu melunasi tagihan setiap bulan. Namun, jika kamu tidak melunasi tagihan yang keluar setiap bulannya, maka kamu akan dikenakan biaya bunga. Alih-alih memperoleh rewards, kamu malah harus membayar lebih dari penggunaan kartu kredit yang tidak dibayar secara penuh. Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari kartu kredit, maka lunasi tagihan setiap bulan atau hentikan pemakaian kartu kredit sama sekali. Nah, itulah 11 kebiasaan keluarga yang bebas hutang yang bisa dijadikan contoh mulai tahun ini. Dalam hidup, mendapatkan yang terbaik butuh pengorbanan, proses, dan disiplin diri. Pilihan ada di diri kita masing-masing, apakah ingin mengontrol diri saat ini atau menderita di kemudian hari. Mari kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya.